Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Terkaitnya, konsep dan urgensi wawasan Nusantara, mengapa diperlukan wawasan Nusantara, historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara, argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara, serta mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Wilayah negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang terpecah dan terpisah di berbagai pulau dengan budaya yang berbeda-beda. Pertumbuhan pembangunan sektor ekonomi dan pendidikan setiap wilayah di Indonesia tidak sama. Terbukti hingga tahun 2022 ini masih banyak wilayah tertinggal di wilayah timur Indonesia dengan kualitas SDM yang jauh berbeda dari kota-kota besar di Pulau Jawa. Kondisi tersebut memicu adanya gerakan pemberontakan atas ketidakadilan dan berdampak pada keutuhan persatuan dan kesatuan sekaligus keamanan negara Indonesia. Solusinya, permasalahan yang ada tersebut menunjukkan adanya urgensi terhadap wawasan Nusantara. Kondisi setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda menyebabkan perlunya cara pandang yang sama tentang persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Penanaman pemahaman tentang wawasan Nusantara pada seluruh warga negara di berbagai wilayah diharapkan mampu menciptakan kerukunan, keamanan, dan keadilan sesuai dengan ideologi Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara sangat diperlukan karena memiliki tujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang telah lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Selain itu, tujuan wawasan Nusantara terdiri dari dua, yaitu tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945, dan yang kedua adalah tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Sumber historis wawasan Nusantara, lajunya konsep wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklari Juanda, yang isi pokoknya adalah bahwa lebar batas wilayah Indonesia menjadi kesatuan wilayah laut di antara pulau-pulau, bukan lagi sebagai pemecah, karena tidak ada lagi laut besar tapi penghubung pulau. Yang B, latar belakang sosiologis, bermula dari wawasan kewilayahan, namun sering tuntunan dan perkembangan konsep wilayah negara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, sebagaimana dalam rumusan HBNN 1998. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri lingkungan dengan mengutamakan persatuan. Latar belakang politis, kepentingan nasional mencakupi cita-cita nasional, tujuan dan visi nasional warga negara bermula dari Deklarasi Juanda, kemudian dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik.
Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Misalnya di Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang memiliki banyak potensi panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik. Ini merupakan potensi positif yang tentu saja perlu digali, diolah, didayagunakan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun adapun potensi negatif yang perlu diantisipasi, ditanggulangi, dan dijaga agar tidak merusak atau mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Misalnya di daerah Klaten dan Magelang yang rawan dari ancaman letusan Gunung Merapi. Esensi dan urgensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara sangat penting karena ia berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan kehidupan yang memberikan motivasi serta dorongan untuk mencapai tujuan. Juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Oleh karena itu, wawasan Nusantara juga dapat disebut sebagai perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.